Bab 3336. Memandang rendah kultivator biasa. Wahai dua senior, untuk sementara kalian istirahat dulu di sini. Iblis monster itu mungkin akan berjaga selama beberapa hari. Eric Kin menggabungkan kedua tangan sambil mengucap mantra. Cahaya Reiki berpancar, menampilkan keadaan kolam darah di depan tubuhnya. Di luar, dia juga sudah meninggalkan pola-pola dewa yang sangat tersembunyi, yang dapat mengamati keadaan menggilanya iblis monster di sana. Kali ini dua pangeran dari klan iblis hampir saja membunuh tetua Di dan kepala suku Li, alhasil malah dihentikan oleh dirinya. Orang-orang itu tentu tidak akan melewatkannya dengan mudah. Selama 3 hari itu, mereka bertiga senantiasa berada di dalam. Luka yang dialami tetua Di dan kepala suku Li sudah terkendali, tetapi karena perang terlalu lama sebelumnya, kini luka-luka itu tidak akan pulih dalam waktu singkat. Sedangkan Eric Kin juga sesekali memeriksa gerak-gerik di atas. Namun tidak peduli jumlah iblis monster di atas semakin bertambah, lalu setelahnya menjadi sangat hening, Eric tetap saja tidak keluar. Jika berlomba soal kesabaran, klan iblis Kingzu yang sedang bersembunyi itu tidak akan lebih baik dari mereka. Dan teknik memancingnya keluar itu, sama sekali tidak berguna. Di bagian atas kolam darah Kaisar Iblis, dua pangeran tengah terbang di udara, melihat ke berbagai sisi dengan tatapan dingin. Entah berapa kali mereka telah berputar kembali, namun segala situasi terlihat normal sekali, tidak ditemukan kejanggalan apapun. Melihat pria paruh baya diam tanpa kata, pemuda itu merasa bimbang berkali-kali, pada akhirnya pun bertanya. Kakak besar, orang itu menggunakan formasi teleportasi jarak dekat, dan ini bisa kita pastikan. Tetapi kita sudah mencari sejauh puluhan kilometer di area ini secara berulang kali, bahkan sengaja melepaskan iblis monster untuk membuatnya mati rasa. Menurutku mereka bertiga pasti sudah pergi. Tetapi kamu juga pernah berkata, formasi teleportasi itu tidak akan menempuh jarak jauh. Memangnya seorang fase penilaian satu penurunan dapat membawa dua orang tua yang setengah mati melarikan diri dari pengawasan kita? Kata pria paruh baya itu dengan tidak terima. Ini mungkin saja formasi mereka bersatu, dan sepanjang perjalanan terus bekerja sama hingga berhasil melarikan diri keluar. Kata pemuda itu dengan tidak mengerti. Sebenarnya, kedua pangeran klan iblis merasa sangat bingung. Jarak perginya Eric Kin tidak akan terlalu jauh, dan mereka berdua sudah membawa para iblis monster mencari ke berbagai sisi, tetapi Eric Kin bagai ditelan bumi, menghilang tanpa jejak. Beberapa hari ini keduanya telah mengguncang setiap titik pada permukaan tanah, juga tidak menemukan kejanggalan apapun. Dan juga soal adik ketiga, entah racun apa yang menyerangnya, kelihatan semakin lama semakin parah, serta teknik penyegelan yang selamanya tidak terlepas dari kita. Kata pemuda itu sambil menggigit gigi. Kakak besar, aku hanya cemas, pada akhirnya kita tidak berhasil menemukan 3 orang itu, sebaliknya malah terjadi sesuatu pada adik ketiga. Saat membuang Putri Xia keluar, Eric Kin sempat memberi sebuah pil racun padanya. Karena tahu kedua pangeran itu pasti tidak akan terima, dan akan mendesaknya pergi. Hanya saja kondisi tubuh klan iblis berbeda dengan manusia, oleh karena itu khasiat pil racun yang Eric Kin pilih tidak terlalu berat. Jika sampai membuat Putri Xia mati keracunan, masalah besar pun akan menimpa. Cari 1 hari lagi, jika tetap tidak membuahkan hasil, kita pergi saja. Kata pria paruh baya sambil menghirup nafas dalam, tidak tahan melepaskan tinjuan keras ke udara. Benci sekali. Jelas-jelas sedikit saja lagi bisa membantu ayah memajukan klan iblis, alhasil kehadiran Eric Kin malah jelas-jelas membuang banyak sekali waktu mereka.
Entah Paman Yuan dibuang kemana oleh Eric Qin, hidup matinya pun tidak diketahui. Di sisi lain adik juga sedang terkena racun, dan kedua master yang hampir didapatkan lenyap begitu saja. Setelah menyembuhkan adik ketiga, kita harus mencari tahu hingga jelas, sebenarnya dewa apakah pemuda dari dunia manusia yang membuat kita pusing tujuh keliling itu? Kata pria paruh baya dengan nada dingin. Pemuda di samping pun mengangguk dengan serius. Sejak awal memang bukan tandingan tetua Di dan kepala suku Li, mereka pun tidak merasakan kegagalan besar. Kedua orang itu adalah master yang setara dengan Kaisar Iblis, sedangkan mereka berdua masih muda, sangat wajar jika tidak sebanding. Sebelumnya kita terlalu memandang rendah para generasi muda manusia. Tidak disangka ada jenius seperti itu di antara mereka. Kata pria itu sambil menghela nafas berat. Setelah analisa mereka selama beberapa hari, banyak sekali kesimpulan yang didapatkan. Contohnya kenapa sebelumnya tetua Di dan kepala suku Li mendadak beraksi dan mengeluarkan kabut hitam, dan juga kenapa Eric Qin bisa pergi di waktu yang sangat tepat. Ini artinya Eric Qin telah menggunakan teknik formasi teleportasi, bahkan saat berada di dalam kabut hitam pun sudah digunakan. Dengan begitu, baik dari segi kultivasi maupun kecerdikan hati, serta teknik yang dikuasai, pemuda itu cukup membuat klan iblis waspada padanya. Terutama karena Eric Qin hanya seorang fase penilaian satu penurunan. Jika dia tumbuh hingga seusia mereka berdua, lalu dalam klan iblis, siapa lagi yang bisa menjadi tandingannya? Ayo pergi. Satu hari kemudian, kedua pangeran klan iblis pun meninggalkan kolam darah Kaisar Iblis dengan hati kecewa. Di samping mereka, seekor iblis monster sedang terbang sembari membawa putri Xia yang tak kunjung sadarkan diri. Keduanya telah mengerahkan berbagai cara, namun tetap tidak mampu membuat adiknya sadar. Ketiga saudara datang ke daratan Jiushu dengan penuh percaya diri, namun belum 1 bulan di sini, malah mengalami kejadian yang sulit dilupakan seumur hidup, pulang membawa kegagalan. Mereka sudah pergi. Beberapa saat kemudian, setelah memastikan ketiga orang sudah pergi, barulah Eric Qin keluar dari jalur bawah tanah. Jika sejak awal tahu jalur bawah tanahmu ini begitu aman, sudah pasti kami akan ikut bersamamu. Untuk apa masih menghabiskan energi untuk bertarung, cukup sembunyi di dalam saja. Tetua diikut keluar, berkata dengan sedikit tidak berdaya. Bicaramu seolah-olah waktu itu kalian tidak tahu apapun. Kata Eric Qin sambil membalikkan bola mata. Sekalipun aku mengatakannya, kalian pasti tidak akan dengarkan. Benar juga, dibandingkan nyawa kami sendiri, nampaknya monster pelindung bintang jauh lebih penting. Melihat kamu berhasil menaikkan tingkatan monster pelindung bintang yang, barulah kami berani pergi. Kata tetua Di sambil tersenyum. Setelah itu, kedua monster pelindung bintang pun lanjut menelan energi. Eric Qin pun tidak pantang begitu banyak, langsung memanfaatkan ilmu menelan langit yang dia miliki. Ilmu sihir itu berhasil membuat kedua orang tua tertarik. Tetapi saat Eric menjatuhkan semangat dengan mengatakan bahwa jika ingin menguasai ilmu menelan langit, maka harus memiliki warisan saraf yang istimewa, keduanya langsung menyerah. Awalnya kedua monster berada di perbatasan tingkatan, kali ini setelah lanjut menelan energi, dengan cepat keduanya pun berhasil naik tingkatan. Melihat monster kecil yang masih sangat kecil saat datang kini menjadi gagah hanya dalam beberapa hari. Kedua tetua sangat terkejut dibuatnya. Meski waktu hanya berlalu beberapa hari, tetapi dalam beberapa hari itu, jika bukan menemui jalan penuh lika-liku, maka pasti terjadi bunuh-bunuhan dengan iblis monster, yang hingga saat ini masih melekat dalam pikiran. Bocah Qin, sekarang sudah saatnya pergi kan?
Setelah monster pelindung bintang naik tingkatan cukup tinggi, untuk naik tingkat lagi akan terasa lebih sulit, karena selain hawa-hawa dalam kolam darah Kaisar Iblis, juga diperlukan alat pelatihan yang lebih rumit. Oleh karena itu, setelah ketiga monster tumbuh cukup besar, mereka pun tidak diharuskan menyerap dan menelan energi lagi. Sebentar lagi, Erikin tidak lupa mengisi botol pencuci roh dengan energi kehidupan dan reiki milik Kaisar Iblis, lalu mendarat. Jika hawa di dalam terlalu bervariasi, botol pencuci roh itu mudah sekali meledak, tetapi setelah dimurnikan dengan raksasa penelan langit, bahaya itu pun tidak lagi mengganggu. Meski tidak banyak yang bisa diisi, dan entah apa kegunaan benda itu, tetapi setelah susah-susah tiba di sana, bawa dulu saja baru bicarakan kelak. Ketiganya pun menyimpan monster pelindung bintang masing-masing, tidak lagi menelusuri jalur bawah tanah, melainkan terbang menuju daerah Guzong. Dan selama itu juga, kepala keluarga Liu serta anggota lain yang berada di puncak gunung Guzong merasa sangat menderita. Selama 5 hari, mereka terkurung di dalam formasi yang sama sekali tidak besar, jangankan jejak manusia, jejak burung-burung pun tidak dapat mereka jumpai. Bahkan Deviena Chu pun telah pergi entah kemana. Erikin belum kembali, tidak seorang pun dari mereka tahu apa yang sedang terjadi. Bersambung.